Ke Longberang kami menuju. Longberang adalah salah satu desa terpencil di Kabupaten Malinau. Letaknya persis di tengah hutan hujan Provinsi Kalimantan Utara. Tidak mudah untuk mencapai lokasi yang satu ini. Sungai Mentarang yang melintas di desa adalah salah satu jalur transportasi yang sangat diandalkan untuk mencapai lokasi. Walaupun ganasnya jeram sungai menghadang, perahu ketingting atau longboat masih setia melayani orang-orang yang akan bepergian dari ataupun menuju desa ini. Kalau dulu Pak tahun 69, ini belum ada tempel, tidak ada longboat Pak, cuma perahu dayung. Jadi kadang mereka itu kalau air sedang bagus Pak, mungkin bisa 5 hari tembus di sini. Berdayung Pak, bertanggar. Tantangan-tantangan daerah ini sedemikian rupa seperti yang kita saksikan, alam ya, kemudian geografisnya sangat berat, ya baik transportasi sungainya, hanya pilihan utama cuma itu. Nah, setelah longboat ini sudah masuk Pak, tahun 70 ini, jadi senang sudah. Cuma bukan seperti sekarang Pak, banyak tempelnya. Dari Malinau ke sini berapa? 4 jam. Nanti kalau turun 3 jam. Orang-orang desa Longberang tentu hafal betul kendala yang dihadapi ketika melewati jalur sungai ini. Musim penghujan ataupun kemarau tetap ada risiko yang harus ditanggung. Itu tergantung mesin yang kita bawa. Kalau mesinnya stabil, ya kita ada pun jalannya kita bagus juga. Ya kalau mesinnya cerewet, ya kita naik giram pun mati dia. Ya musim kemarau itulah kita sulit. Airnya kecil, kita pun giram tuh sudah dangkal. Paksa kita pun ganjal mesin, mungkin mesin kena batu, ya nggak bisa naik, paksa kita tarik perahu. Air besar. Besar itu bah. Ini apa? Tenggelam sudah nih. Ikut nih bawa air. Ikut pulau nih. Karena dihantam air kan, mati langsung terbalik sudah. Habis barang mesin perahu hilang. Selain jalur sungai, memang ada pilihan jalur darat. Tetapi kondisi jalan memang masih sangat terbatas. Kalau jalan darat itu Pak, barusan saja ini dibuka. Kalau dulu sebelum jalan darat ini dibuka Pak, jalan kaki. Jalan kakinya waktu itu, kalau mereka naik di Jempulan itu sampai di hulu sungai Lebotoni Pak, mungkin 5-6 hari itu Pak. Perjalanan ini tentu menggambarkan tantangan-tantangan yang dihadapi oleh masyarakat Mentarang khususnya, bahkan secara kebangsaan kita sangat jauh daripada sentuhan pembangunan. Dan inilah Longberang, sebuah desa mungil tempat masyarakat Dayak Lundayeh tinggal. Selain berkebun, orang Lundayeh sejak dahulu cukup bergantung dari hasil alam. Selain hasil dari pohon damar, perkampungan kecil dengan jumlah penduduk 788 jiwa ini adalah salah satu saksi bisu kejayaan komoditi kayu gaharu di tanah Kalimantan. Sejak dari nenek moyang, mereka tumbuh waktu itu zaman Kemayau itu Pak, berperang dengan segala suku. Nah, jadi inilah sejarah Longberang ini dari nenek moyang, memang masyarakatnya asal-usulnya memang di sini. Kalau usaha orang tua dulu selain damar, ada juga gaharu itu. Tapi ya cari-cari daging, berusaha berburu itu, masalah ikan-ikan itu biasa saja itu. Cuma mereka tidak bisa menjual Pak.
hanya untuk dikonsumsi sendiri. Tapi kalau perubahan sekarang ini banyak mata-mata pencarian, tinggal masyarakat saja. Kalau masyarakat itu memang malas, ya tentu kesulitan. Tetapi kalau masyarakat itu rajin, pasti senang. Gaharu memang sempat menjadi primadona dan kini sudah tidak dapat lagi diandalkan. Padahal dahulu sekarung gaharu dianggap cukup untuk menghidupi satu keluarga selama beberapa tahun. Berbagai komoditas andalan sudah tidak lagi dapat menopang ekonomi masyarakat dengan kokoh. Apalagi di tengah berbagai himpitan keterbatasan di sini. Bayangkan saja, 72 tahun Indonesia merdeka. Masyarakat Longberang tidak kunjung mendapatkan salah satu kebutuhan utama yang dapat menyokong kehidupan layak mereka, yaitu tenaga listrik. Tidak hanya akses transportasi yang sangat terbatas, ketersediaan sumber energi listrik pun kini jauh dari kata layak. Dari dulu, memang sebelum pemekaran atau setelah pemekaran kecamatan, kita belum punya listrik. Jadi masyarakat di sini susah. Listrik itu kebutuhan dasar. Ya, kalau air kebutuhan dasar tapi tersedia dengan mudah. Kalau listrik kami kebutuhan dasar tapi susah kami mengadakan. Anak-anak sekolah itu belajar pada malam sangat susah. Jadi masyarakat di Longbarang ini menggunakan listrik yang namanya lampu tembok itu. Ketiadaan fasilitas listrik tentu saja memiliki dampak pada kehidupan masyarakat Longberang. Hampir semua lapisan masyarakat ikut merasakannya, termasuk rumah tangga, pelaku usaha, bahkan perangkat pemerintah desa sekaligus kecamatan. Bagi masyarakat umumnya kita tidak bisa bisa menonton televisi untuk melihat informasi dari luar. Nggak enak lah, susah. Mau kita jalan, kita nggak tahu kemana arah kita di dalam rumah. Dalam dia berusaha karena tidak ada penerangan, akhirnya mungkin pendapatannya yang dia gunakan hanya bisa berjualan di siang hari. Nah, itu memperhambat kami untuk bekerja, apalagi kita membuat laporan bulanan, membuat pertanggungjawaban. Untuk mendapatkan listrik selama ini sebagian melakukannya secara swadaya dengan menggunakan generator set listrik alias genset. Tapi tentu tidak semuanya yang dapat merasakan. Penggunaannya pun bukan tanpa kendala. Setelah di Longberang ini ada kemajuan sedikit kan, jadi kami bisa mengambilkan mesin lampu kan, membeli mesin lampu. Nah, penggunaan genset pun sering terkendala karena BBM yang terbatas, kadang seperempatnya. Kalau sudah genset itu rusak, untuk memesan seperempatnya itu agak lambat. Sedangkan harga minyaknya juga Bu, 15.000 dalam 1 liter. Jadi kali 2-3 liter sudah 45. Kalau lampunya mati jam 12 kan, kalau mau lanjut, biasanya kalau nonton tuh kalau bagus film sambung lagi. Selain melakukan pengadaan generator listrik, upaya lain untuk menyediakan instalasi memang pernah dilakukan beberapa kali. Salah satunya adalah dengan proyek pengadaan pembangkit listrik tenaga air (PLTA). Sisa-sisa pengadaan proyek PLTA masih tertinggal jelas berupa tiang-tiang dan kabel listrik. Memang di desa Longbarang ini memang pernah ada yang namanya PLTA. Dipasang tapi tidak sempat nyala, kasihan Pak kami. Kendalanya memang akibatnya karena tidak ada yang merawat atau tidak sosialisasi. Tidak memungkinkan ini karena airnya tidak sesuai dengan lampunya. Dia tidak bisa lama-lama. Kalau kemarau kan dia tidak bisa hidup.
Upaya pengadaan listrik bagi masyarakat Longberang tentu tidak berhenti sampai di situ. Belajar dari kegagalan proyek sebelumnya, di bulan Oktober 2015 digagaslah sebuah proyek pengadaan pembangkit listrik berbasis tenaga surya. Kalau dilihat dari biayanya, PLTS kelihatannya lebih mahal. Tetapi kalau melihat di dalam operasionalnya, sebetulnya PLTS juga tidak terlalu mahal. Yang pertama ada keuntungan secara geografis, karena sebetulnya PLTS itu tidak harus memerlukan cahaya yang sangat full, tapi juga cahaya yang cukup. Tersedia potensi energi yang cukup besar ya, potensinya cahaya matahari itu kan di Indonesia sangat besar. Ya kenapa kita tidak manfaatkan? Kemudian angin, kita kenapa tidak manfaatkan? Air pun juga demikian. Di dalam proyek ini sendiri kemudian juga kami mengkombinasikan istilah imbal balik ya. Jadi masyarakat kita kasih energi melalui PLTS sebagai reward atau insentif atau kompensasinya adalah kami ajak masyarakat untuk mengelola sumber daya alam dengan melakukan konservasi hutan adat mereka. Nah harapan saya perhatian ini tidak berhenti hanya kita menyediakan fasilitas atau menyediakan kebutuhan, tetapi bagaimana masyarakat nanti bertumbuh berkembang menjadi masyarakat yang maju. Yang pertama dari sisi geografis ya, lokasinya sangat jauh, aksesnya sulit, harus lewat sungai, jalan darat juga selain jelek, kadang terputus. Kemudian yang kedua dari sisi sosial. Di beberapa desa pernah pengalaman proyek gagal. Yang dilakukan tiba-tiba proyek jatuh ke sini, laksanakan seperti ini. Tiba-tiba kita menemukan lokasinya harus, wah ini kan persoalan. Nah kalau diidentifikasikan mereka datang, amati situasi yang ada. Sehingga mereka, oh di sini tempatnya. Nah, kemudian mereka komunikasi, nah clear komunikasi, ya pelaksanaan penting nggak ada masalah. Ya seperti itu. Tentu saja pembangunan dalam bentuk apapun harus memperhatikan segala aspek, mulai dari teknis, hukum administrasi, maupun sosial. Untuk menyokong kesuksesan proyek, perlu dilakukan pendekatan sosial dengan melibatkan berbagai lapisan masyarakat. Bagaimanapun juga, rasa keterikatan sekaligus memiliki bersama juga perlu dikedepankan. Kami mendesain bagaimana ada kegiatan-kegiatan untuk membantu perekonomian, juga meningkatkan kapasitas, sehingga ketika proyek ini selesai, operasional, perawatan, dan pembelian PLTS itu bisa secara mandiri oleh masyarakat. Ya masyarakat jangan hanya menandatangan minta-minta, tapi tidak memberi respon. Responnya apa? Didukunglah pelaksanaan-pelaksanaan ini. Dari proses A sampai Z-nya didukung. Salah satu kekuatan kami di dalam menjalankan proyek ini, belajar dari pengalaman sebelumnya adalah kami menerapkan standar yang disebut dengan PIC, Pre-Prior Information and Consent, atau dalam bahasa Indonesia PADIATAPA, persetujuan atas dasar informasi awal tanpa paksaan. Jadi kami melakukan dulu sosialisasi, negosiasi. Mereka menyikapi itu dengan cara yang tepat ya, melakukan koordinasi yang baik, kemudian memetakan situasi-situasi yang ada, sehingga pelaksanaan proyeknya tentu ya diukur dari sisi kebutuhan proyek itu sendiri, sehingga kualitasnya nanti terjamin, pemanfaatannya juga akan terpenuhi kebutuhan rakyat. Karena proyek ini merupakan proyek hibah, jadi kami berharap bahwa ini menjadi percontohan proyek yang terintegrasi antara pembangunan infrastruktur, salah satu dari energi, dengan pengelolaan sumber daya alam. Kita sebetulnya ingin membuktikan kepada masyarakat di luar komunitas Dayak bahwa PLTS sebagai salah satu teknologi yang mungkin tinggi, high teknologi, tapi masyarakat Dayak bisa mengelolanya. Jadi harapan masyarakat ini Pak, untuk ke depan ini, mudah-mudahanlah kegiatan PLTS ini
dapat menjamin masyarakat ini nanti untuk seterusnya. Masyarakat sangat bangga hati dan sangat senang karena manfaat dan guna lampu ini adalah sangat bermanfaat untuk masyarakat. Semangat supaya dia bisa menyala untuk anak-anak. Ya masyarakat terbantu, ekonominya juga bagus. Jadi pada malam hari mungkin masyarakat yang bisa berusaha, mungkin yang punya kios, punya warung, bisa berusaha pada malam hari. Jadi mengurangi pengeluaran kami membeli BBM tersebut. Dukung program dengan baik, laksanakan peran dengan baik, bangun daerah ini setelah kita sudah bisa menikmati energi yang terbarukan ini. Usaha dan perjuangan tentu belum sampai di sini. Masih banyak pekerjaan yang harus dilakukan setahap demi setahap hingga terwujud masyarakat Longberang yang sejahtera. Semoga saja ini tidak lama lagi.